Nabi mengingatkan, perbuatan buruk sekecil apapun itu jangan dilakukan. Karena dia akan menjadi tumpukan-tumpukan yang menumpuk banyak, yang akan memberatkan pertanggungjawaban dalam kehidupan akhirat. Jadi sekecil apapun perbuatan buruk, ini hendaknya tidak dilakukan oleh orang-orang Islam dan orang-orang yang beriman. Kemudian Nabi juga menasihati wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nabi menetapkan bahwa akhlak itu adalah titik kehormatan. Akhlak adalah titik muru'ah, titik marwah seorang hamba. Seluas apapun ilmunya, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun hartanya, kalau dia tidak berakhlak, maka dia tidak punya kehormatan. Sehingga sering kita mendengar adanya ungkapan al-adabu qoblal ilmi, al-akhlaku qoblal ilmi. Adab atau akhlak itu sebelum ilmu. Jadi adab itu mendahului ilmu. Ilmu diletakkan di atas pondasi yang namanya adab. Sehingga semasyhur apapun ilmu orang, kalau adabnya tidak ada kehormatan bagi dirinya. Kalau kita bergaul dengan manusia dengan adab yang baik, dengan akhlak yang baik, maka manusia yang lain akan menghormati kita. Begitu juga kalau ada orang berakhlak baik, maka kita pun akan menghormati dia. Tapi pada saat akhlak tidak ada, maka tidak ada lagi saling menghormati. Karena memang titik kehormatan itu ada pada akhlak. Ini menjadi penting karena peradaban yang maju, ilmu yang berkembang pesat menjadi tidak punya makna atau anomi, akan menjadi hampa kalau tidak disertai dengan akhlak. Sudah banyak peradaban-peradaban besar sebelum umat kita. Ada kaum Ad, kaum Samud dan sebagainya. Ada kaum yang bisa memindahkan istana tanpa mengurangi sedikit pun bentuk dari istana itu. Ini merupakan peradaban yang sangat tinggi. Tapi pada saat mereka tidak berakhlak, maka mereka tidak ada harganya. Mereka kehilangan kehormatannya. Oleh karenanya Nabi mengingatkan kepada kita, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dengan itu kita akan terhormat. Dengan itu orang akan hormat pada kita dan kita pun akan hormat kepada orang-orang yang pada dirinya ada akhlak. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Jabir bin Salim Al-Hujaimi, Nabi juga menasihati kita dengan kalimat ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah,
wala tuhqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kamu meremehkan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu. Melalui hadis ini Nabi ingin mengajarkan kepada kita bisa mencapai ketakwaan kalau kita tidak meremehkan kebaikan-kebaikan. Meskipun kebaikan itu kecil. Karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di sisi Allah punya nilai yang besar. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bisa jadi itulah penyelamat kita pada saat amal kita dimizan, ditimbang dalam pengadilan Allah di hari akhirat. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan-kebaikan meskipun kebaikan itu kecil. Berbuat baiklah kita meskipun kecil. Kalau kita tidak punya harta, kita bisa berbuat kebaikan dengan tenaga. Kalaupun kita sudah lemah, tidak ada lagi tenaga untuk bisa berbuat kebaikan, berbuat kebaikanlah dengan gagasan-gagasan kita, dengan pikiran-pikiran positif kita. Kalaupun itu sudah melemah, kata Nabi, paling tidak kita masih bisa memberi senyuman kepada orang. Senyum kita kepada orang itu adalah kebaikan. Meskipun terlihat kecil, tapi tidak ada kebaikan yang tidak bernilai di sisi Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sekecil apapun itu akan dipertimbangkan. Keburukan sekecil apapun akan dipertimbangkan. Tidak ada yang berlalu begitu saja tanpa nilai. Semuanya punya nilai. Oleh karenanya Nabi menasihati kita, bertakwalah kepada Allah. Janganlah kita meremehkan kebaikan. Meskipun kebaikan itu adalah kebaikan-kebaikan kecil. Kemudian di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, Imam Al-Hakim meriwayatkan hadis dari sahabat Anas bin Malik. Dalam hadis ini Nabi juga berpesan kepada kita, ittaqullaha. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, wa aslihu zata bainikum. Dan perbaikilah hubungan di antara kamu. Jadi memperbaiki hubungan dikarenakan kesalahpahaman, dikarenakan kekeliruan, entah itu disengaja atau tidak, itu bahagian yang bisa mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Hiduplah dengan damai, hiduplah dengan kenyamanan dan ketentraman. Ada satu hal yang menarik yang ditulis oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab tarikh beliau. Pada saat Imam Ibnu Jarir At-Tabari bercerita tentang Fathul Mekah dan ditetapkannya Haramain, dua kota suci, Mekah dan Madinah dengan patok-patok yang telah ditetapkan oleh Allah, maka banyak orang-orang non-muslim pada saat itu yang secara peraturan mereka harus meninggalkan Mekah dan Madinah,
mereka merasa berat hati meninggalkan Mekah dan Madinah. Dan hal itu mereka sampaikan kepada Nabi. Mereka bilang, biarlah kami tetap tinggal di Mekah. Biarlah kami tetap tinggal di Madinah. Karena kami merasakan kenyamanan hidup yang belum pernah kami rasakan. Kami merasakan adanya kepedulian sebagaimana selama ini belum pernah kami rasakan. Kami merasakan adanya kebersamaan yang selama ini kami belum pernah merasakan itu. Jadi izinkanlah kami tetap tinggal di Mekah, tetap tinggal di Madinah. Nabi memberikan jawaban, tidak mungkin. Karena Allah sudah memerintahkan bagi orang-orang yang non-muslim untuk meninggalkan Haramain, meninggalkan Mekah, meninggalkan Madinah, kecuali mereka mau menerima Islam. Dan uniknya 2/3 dari jumlah mereka itu akhirnya menerima Islam dengan sukarela. Karena lebih merindukan hidup dengan damai bersama orang-orang Islam. Hanya 1/3 dari mereka yang kemudian dengan berat hati karena tidak mau menerima Islam harus meninggalkan Mekah dan Madinah. Jadi ada sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan orang-orang Islam itu. Kalau mereka betul-betul mengamalkan keislamannya, orang-orang akan merasa nyaman, akan merasa tentram, hidup bersama mereka. Sehingga Nabi mengingatkan, bertakwalah kepada Allah dengan cara kamu mengislah, memperbaiki hubungan di antara kamu. Jadi hubungan yang sudah baik dibuat menjadi lebih baik. Kalau ada hubungan-hubungan yang belum baik, bagaimana cara hubungan-hubungan itu menjadi lebih baik? Itu yang Nabi ingatkan kepada kita. Sehingga jangankan kepada sesama umat Islam, umat yang bukan Islam pun merasa betapa nyamannya hidup di tengah-tengah umat Islam. Itulah yang kemudian sering kita sebut dengan ungkapan al-Islamu sholihun likuli zaman wal makan. Islam itu selalu baik di setiap waktu dan di setiap tempat. Dimanapun ada umat Islam, kalau keislamannya baik, dipastikan di lingkungan itu akan ada kedamaian, akan ada kenyamanan, akan ada ketentraman. Jadi Nabi berpesan kepada kita untuk bisa menjadi takwa, di antaranya kita harus mengislah, memperbaiki hubungan. Baik yang sudah baik agar menjadi lebih baik, maupun yang belum baik agar menjadi baik. Dan ini nasihat dari Nabi yang tentunya punya manfaat besar kalau kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Nabi juga menasihati kita dengan kalimat ittaqil maharim. Takutlah kepada Allah al-maharim, dengan tidak melakukan hal-hal yang sudah diharamkan. Takun a'badan nas, agar kamu menjadi manusia yang paling berbakti kepada Allah. Jadi Nabi menasihati kita
jauhilah al-maharim. Jauhilah semua hal yang sudah diharamkan oleh syariat agama kita. Untuk apa? Agar kita menjadi manusia yang paling berbakti kepada Allah. Jadi kalau ingin menjadi hamba Allah yang paling berbakti kepada Allah, itu jauhi al-maharim. Jauhi semua yang diharamkan oleh Allah. Untuk menjadi hamba Allah yang paling berbakti, itu bukan dengan sholat, bukan dengan zakat, tapi dengan menjauhi semua al-maharim, semua yang diharamkan oleh Allah. Karena kadang-kadang dalam kehidupan kita ini sering kita terperdaya, yang haram pun disikat dengan alasan sekali-sekali kan gak apa-apa. Padahal untuk bisa menjadi a'badan nas, manusia yang paling berbakti kepada Allah, itu ittaqil maharim. Jauhilah semua yang diharamkan. Ini penting untuk kita ingat kalau kita memang berkeinginan untuk menjadi hamba yang paling berbakti.